Rp43,5 miliar merupakan nominal untuk proyek pengadaan gorden bagi rumah jabatan anggota DPR RI. Banyak pihak yang menilai nominal Rp43,5 miliar ini merupakan angka yang fantastis di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kejanggalan demi kejanggalan pun juga tak luput dari sorotan. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan bagaimana proses pembahasan sampai pada akhirnya penetapan perusahaan yang menang dalam lelang tender proyek pengadaan gorden ini. Betulkah ada kejanggalan di sini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Fitri. Tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI terus menuai protes masyarakat. Hal ini bermula saat Sekretariat Jenderal Setjen menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp59 miliar daripada tahun anggaran 2022. Dari jumlah tersebut sekitar Rp48 miliar diperuntukkan penggantian gorden rumah dinas anggota di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sisanya sebesar Rp11 miliar akan digunakan untuk pengaspalan jalan di komplek perumahan tersebut. Setelah dilakukan lelang, Setjen DPR RI menetapkan PT Berlian Solusi Mandiri sebagai pemenang tender dengan tawaran Rp43,5 miliar. Angka ini dinilai sangat fantastis, mengingat sekitar 505 rumah yang bakal menerima gorden baru tersebut tidak seberapa besar. Alhasil, angka tersebut dianggap terlalu berlebihan hanya untuk gorden baru di setiap rumah yang ada. Tim Fakta mencoba untuk menelusuri lebih jauh dari mana gagasan pergantian gorden rumah jabatan anggota DPR RI ini bermula. Mengapa angkanya demikian fantastis? Dan apakah para wakil rakyat ini menyetujui dengan rencana dan gagasan perubahan gorden ini? Berdasarkan informasi awal, pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR RI ini merupakan respon jajaran kesekjenan yang menerima keluhan bahwa banyak gorden yang terpasang di rumah dinas anggota dewan sudah rusak dan tidak layak. Sebab sejak tahun 2010, gorden, vitrase, dan blin belum pernah diganti. Baru pada tahun anggaran 2022, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Setidaknya demikian penjelasan awal Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI saat dimintai keterangan media beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, ketika ada kesempatan pihaknya segera menyelenggarakan lelang terbuka yang transparan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Gorden itu terakhir ada pergantian sebagian di tahun 2009. Sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Nah, kesekjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah. Untuk keamanan, kenyamanan anggota dewan, terpaksa harus sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. Proses tender pengadaan gorden ini dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar Rp45,7 miliar. Sebanyak 49 perusahaan ikut ambil bagian dalam proses ini. 3 perusahaan diantaranya menjadi kandidat pemenang. Antara lain PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,7 miliar atau di bawah HPS 10,33%. PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42,1 miliar atau di bawah HPS 7,91%. Serta PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43,5 miliar atau di bawah HPS 4,78%.
Akan tetapi hanya 2 perusahaan yang memenuhi persyaratan dalam tahap evaluasi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus. Dan akhirnya PT Bertiga Mitra Solusi menjadi pemenangnya pada 4 April 2022. Sejatinya sejak pertengahan tahun 2021, polemik yang ditimbulkan oleh gagasan penyelenggaraan gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI ini telah menarik perhatian publik. Namun saat ini semua pihak beranggapan rencana itu dibatalkan agar tidak menyebabkan kegaduhan. Apalagi pemerintah dan masyarakat tengah berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Namun ternyata proses tender terus berjalan dan bahkan sudah ditentukan pemenangnya. Sementara itu Johan Budi yang sejak 3 bulan terakhir menjadi bagian dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menyatakan ketidaksepakatannya atas gagasan penyelenggaraan pembaruan gorden rumah dinas ini. 2 hari yang lalu ketika ramai saya coba menghubungi Pak Sekjen minta penjelasan. Jadi dia menjelaskan sebenarnya pengajuan anggaran untuk renovasi rumah dinas anggota DPR itu dilakukan sejak tahun 2018. Tapi ada poin yang untuk gorden ini tidak disetujui. Artinya tidak ada dana yang cukup untuk membeli gorden. Sampai tahun 2019 juga sama diajukan, 2020 diajukan, baru 2021 anggarannya ada. Pagu anggarannya ada di dalam usulan anggaran yang diajukan. Lalu dilakukanlah pengadaan barang dan jasa lelang. Jadi yang sekarang ini pengajuannya itu tahun 2021 masuk dalam RKA 2021. Jadi Mas Budi mau menegaskan bahwa sampai pada akhirnya ada proyek pengadaan gorden senilai 43,5 miliar rupiah ini memang berkaitan langsung dengan kesekjenan DPR, tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, itu yang ingin Anda sampaikan? Jadi gini, ada 2 satker ya, satuan kerja di DPR ini, satu satker yang berkaitan dengan Dewan, satu satker yang berkaitan dengan kesekjenan. Nah, yang berkaitan dengan Dewan ini yang ngurusi misalnya kebutuhan AKD dan komisi, ya, misalnya rapat membentuk undang-undang dan lain sebagainya. Kalau yang di kesekjenan ini salah satunya adalah mendukung sarana dan prasarana termasuk rumah dinas. Nah, jadi ini anggaran yang memang ada dalam satkernya kesekjenan. Jadi kalau Anda nanya ke semua anggota DPR, saya yakin pasti nggak ada yang tahu. Oke, berarti selama ini tidak pernah dijelaskan secara detail ya, pagu anggaran yang kemudian ini sudah dibahas dan juga disahkan, ini untuk apa saja keperluannya, mau beli apa aja? Jadi anggaran itu begini, ketika mengajukan RKA, kebutuhan di DPR, itu juga tidak detail rigid, butuh gorden, butuh kursi, nggak ada begitu ya. Mungkin RKA-nya itu sebesar X gitu misalnya, X miliar atau X rupiah gitu, yang kemudian itulah diejawantakan oleh kesekjenan sesuai dengan satker yang tadi saya sampaikan. Okay. Kalau sekali lagi saya baru ya dan ini kan tahun 2001. Ya. Anggaran dibahasnya kan tahun 2001. Ya, tapi komunikasi Anda dengan Sekjen DPR? Enggak, kalau Anda nanya apakah saya tahu, saya tidak tahu. Apakah yang lain tahu, saya tidak tahu juga gitu loh. Karena pembahasan anggaran itu tidak detail begitu gitu, tidak sampai ke saya bilang satuan 3 itu. Nanti kalau kita memperoleh indikasi bahwa proses yang dilakukan itu tidak prudent, tidak governance, kemudian kita dapat informasi yang hal-hal yang menyimpang lah misalnya yang kita dapat, saya pribadi minta dibatalkan program itu, proyek itu. Ya. Oke, kalau menurut Mas Johan Budi itu angka 43,5 miliar rupiah itu bagaimana tanggapan Anda, Mas? Angka yang itu kan kalau di rata-rata satu rumah itu kan sekitar 70-an ya. Itu sangat
fantastis menurut saya, sangat berlebihan, terlalu besar gitu. Nah, nanti kan alasannya apa ini, makanya ingin tahu kenapa, apa bahannya seperti apa gitu. Terlalu besar itu. Terlalu besar. Lah Mas Budi biasanya kalau ganti gorden itu di rumah dinas berapa Mas biasanya? Yang saya ganti itu di rumah itu di belakang, kemudian depan, kemudian kamar, kamar utama, kemudian di atas ada kamar yang ke kamar anak itu kan ada tuh. Itu depan nggak saya ganti, yang depan kanan itu. Itu total semua 2 juta, sekitar 2 Nggak, juta? menurut saya nggak sampai 2 juta atau nggak sampai 5 juta. Tapi gini, tapi kan itu orang bisa, kalau selera saya kan ya itu tadi gitu. Tapi kan pantas nggak pantas kan masing-masing bisa, iya bisa beda. Pribadi, okay. Orang bisa aja ordering satu ini 1 juta juga bisa kalau dia pengen atau punya taste sendiri ya. Karena Anda nanya ke saya itu adanya itu. Selain itu, Johan juga menegaskan bahwa BURT akan segera meminta keterangan dari Sekjen DPR RI mengenai hal ini, sekaligus meminta tim audit internal untuk segera memeriksa segala sesuatu yang berkenaan dengan tender pengadaan gorden, fitrase, dan blin ini.